Tatap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati.
Shalom. Warta Jemaat GKI Sutopo, hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020, kami Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Untuk kebaktian umum Minggu secara online tanggal 25 Oktober 2020 pukul 9 dilayani oleh Pendeta Mateis C. Sahertian. Mengingat situasi COVID-19 yang belum kondusif, maka Majelis Jemaat memutuskan untuk pelaksanaan kebaktian umum masih kita laksanakan secara online melalui kanal YouTube GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. Jemaat mohon maklum dan harap maklum. Untuk bulan keluarga, kami sampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kegiatan bulan keluarga di bulan ini Oktober 2020. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1. Sutopo bermazmur, 2. Sapa Jemaat, 3. Talk show, 4. Talent show. Jemaat diundang untuk berpartisipasi mengirimkan video kreatif bertema keluarga berdurasi paling lama 5 menit yang akan ditampilkan pada penutupan bulan keluarga tanggal 30 Oktober 2020 dengan cara mengupload video pada salah satu akun Facebook, Instagram, YouTube masing-masing dan tag akun multimedia GKI Sutopo dengan menyertakan hashtag Bulan Keluarga GKI Sutopo 2020. Video dapat diupload mulai tanggal 18 Oktober dan untuk video yang mendapat respon atau like terbanyak akan mendapatkan hadiah menarik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita kelahiran yang pertama, telah dikaruniakan seorang anak perempuan pertama bagi pasangan Bapak Tandi Wilman Simanungkalit dan Ibu Angelia Septiane Beanda yang lahir pada hari Jumat 16 Oktober 2020 di Rumah Sakit Saint Carolus, Tangerang dan diberi nama Mikaela Ananta Simanungkalit. Nah, yang kedua, telah dikaruniakan seorang anak perempuan pertama bagi pasangan Bapak Elisaman Lauli dan Ibu Wahyuning Anggraini yang lahir pada hari Sabtu 26 September 2020 dan diberi nama Serafina Trisna Natania Lauli. Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Sutopo menyampaikan selamat atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Jakari pada hari Selasa 13 Oktober 2020 dan telah dikremasi pada hari Kamis 15 Oktober 2020 di Krematorium King Palace Dadap, Tangerang. Majelis Jemaat turut berbelasungkawa. Warta persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajeng Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama kebaktian minggu diselenggarakan secara online, Jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajeng Curug melalui rekening Bajeng Curug, dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Untuk persembahan melalui transfer, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5 untuk persembahan ibadah hari Minggu, angka 6 untuk persembahan bulanan, angka 7 untuk persembahan syukur, angka 8 untuk persembahan persepuluhan, angka 9 untuk persembahan tahunan atau Hari Raya Pentakosta. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa akan melaksanakan pembagian kepada anggota maupun simpatisan gereja yang terkena dampak virus COVID-19.
Bagi anggota dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Modeland nomor 108.164.1949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Dan kepada anggota dan simpatisan GKI Sutopo yang telah berpartisipasi dalam pelayanan ini, kami mengucapkan terima kasih. Himbauan bagi jemaat yang terkasih, marilah kita mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian dari NKB 7 ayat 1 dan 6. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pada minggu keempat bulan keluarga di bulan Oktober ini, GKI mengambil tema Keluarga yang Memahami Firman. Nas pembuka minggu ini terambil dari kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Tuhan dan setia memakai
jemaat yang terkasih, kita menyadari terkadang yang kita perbuat telah menyimpang dari firman Allah, sehingga menyebabkan kerugian yang kita bebankan kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala dan memohon pengampunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara jemaat, kini tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami mengucapkan syukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan pada satu minggu yang telah berlalu. Kami boleh bersyukur ya Bapa atas pengampunan yang Tuhan boleh nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur karena Tuhan senantiasa memberikan kami, mengaruniakan kami kebaikan demi kebaikan dan pengampunan kepada kami. Kalaupun setiap hari kami senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa melalui perbuatan kami dan juga perkataan kami. Tetapi Tuhan Maha Pengampun senantiasa memberikan pengampunan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, pada saat ini kami memohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus berkuasa atas diri kami dan menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menggali, kami dapat memahami, dan kami dapat memaknai firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan ini dan kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari ke hari. Mampukan kami juga ya Bapa untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah yang berada di rumah masing-masing, kita akan membaca Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara-saudara jemaat, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, dan setia melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah yang berada di rumah pada saat ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu serta selamat menikmati karya kasih Allah dalam aktivitas kita pada minggu yang telah berlalu.
dan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh sukacita selamat memasuki minggu yang baru. Juga dengan penuh pengharapan dan juga penuh dengan sukacita. Saudara-saudari jemaat, kita juga boleh bersyukur kepada Allah. Karena di minggu pagi ini kita masih dalam keadaan yang baik. Masih dalam keadaan yang penuh dengan sukacita karena semua itu adalah bersumber dari Allah. Karena Allah adalah sumber segala kebaikan. Dan Allah sumber segala sukacita, dan Allah adalah Maha Pengampun. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang berada di rumah yang dikasihi oleh Allah, mari kita perhatikan bacaan kita Matius 22 ayat 34 sampai 46. Saudara-saudara, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya secara umum Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 adalah suatu pesan teologis. Tetapi kalaupun Matius 22 ayat 34 sampai 46 oleh Matius lebih kepada pesan-pesan teologis, tetapi juga di balik pesan teologis itu sebenarnya adalah etika hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Allah, sebagai gereja Allah. Saudara-saudara, kata hukum manakah dalam Matius 22 ayat 36 menjadi kalimat penting yang menunjukkan sebenarnya bahwa Matius tidak memisahkan dua pernyataan tentang hukum yang terutama. Saya ulangi, saudara. Kata hukum manakah dalam pasal 22 ayat 36 adalah kalimat penting yang menunjukkan bahwa Matius tidak memisahkan dua pernyataan tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi. Karena itu jelas menunjukkan bahwa perbuatan atau etika kehidupan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah suatu pancaran dari iman kita, suatu refleksi dari apa yang kita percayai. Itulah pancaran iman kita. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, penjelasan etika Matius diawali dengan menggariskan tiga hal penting di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 46 yang kita baca bersama. Yang pertama adalah mendengarkan ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Jadi saudara-saudara, etika kekristenan, etika moral kita adalah mendengarkan ajaran Yesus, percaya kepada Allah, dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Allah. Saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa mendengarkan ajaran Yesus, kita tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus, dan kita juga seringkali tidak mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Itu hal yang sangat manusiawi sekali. Karena itulah, untuk memampukan kita bisa mendengarkan ajaran Yesus, untuk bisa kita percaya kepada Allah, untuk bisa kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah seutuhnya, tidak lagi dengan logika dan kemampuan kita, tetapi berdasarkan kemurahan Allah. Jadi kalau kita mengatakan saya telah mendengar ajaran Yesus, saya telah percaya kepada Allah, saya menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Allah, tetapi kalau itu hanya berdasarkan emosi iman saja, kita tidak peka untuk melihat bahwa itu adalah karena kasih karunia Allah, itu adalah kemurahan Allah,
maka adalah manipulasi iman yang terjadi di dalamnya. Karena itu saudara-saudara dan saya yang telah mendapatkan anugerah Allah, yang telah mendapatkan kemurahan Allah untuk bisa mendengar ajaran Yesus, untuk bisa percaya kepada Allah, dan untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Allah, kita tidak bisa menjawab mengapa Allah memberikan kepada kita. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menjawab mengapa Allah mendengar saya, mengapa Allah mau percaya kepada kita, dan mengapa kita mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah, dan mengapa kita dipilih oleh Allah. Itu otoritas Allah di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, yang berada di rumah kita masing-masing, etika kekristenan pada Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46, khususnya kalau kita perhatikan ayat 37 sampai ayat ke-39 menggunakan kata kerja yang berbentuk jamak dan waktu kini. Jadi begini maksudnya, waktu kini, bentuk kini atau present tense itu menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan itu akan terus berlangsung. Suatu proses yang terus-menerus terjadi, satu proses yang terus-menerus berjalan. Berarti kalau kita mengkaitkannya dengan etika kekristenan sebagai tolak ukur kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kalaupun ada prinsip hak otoritas Allah, ada prinsip kemurahan Allah di dalamnya, tetapi kalau kita melihat kata kerja yang saya ulangi saudara-saudara, bentuk waktunya adalah bentuk waktu kini dalam kata kerja yang terjadi di dalam ayat 37 sampai 39 waktu kini atau waktu presence ini, maka kegiatan itu, etika itu berlangsung terus-menerus dan tidak terputus. Itu yang pertama yang kita temukan. Demikian juga yang kedua, saudara-saudara, di situ di dalam ayat 37 sampai ayat 39 menggunakan kata kerja yang berbentuk jamak. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa etika kekristenan atau etika kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak berdiri sendiri. Tidak ada monopoli di dalamnya. Sehingga kita harus lebih introspeksi diri. Dan kita tidak lagi memakai tolak ukur kebenaran dan kebaikan berdasarkan tolak ukur yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu akan menyebabkan orang mudah menghakimi orang yang lain. Kamu salah. Kamu sesat, kamu tidak benar. Saudara-saudara, itu terjadi karena ada tolak ukur yang dipakai menurut tolak ukur yang ada pada dirinya sendiri, tetapi tidak mau menempatkan etika kehidupan itu di dalam tolak ukur Allah. Tidak ada kasih. Yang ada adalah kamu harus di atas dan kamu harus di bawah. Maka yang terjadi adalah konflik demi konflik yang tidak akan pernah berhenti satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau ada kata kerja, jamak, bentuk waktu kini, tetapi kalau kita memperhatikan juga di ayat yang ke-40 secara khusus, saudara-saudara, klausa yang ada di dalam ayat 40 itu dihubungkan dengan satu kata kunci, yaitu kata dan. Kalau kita perhatikan, Mesias dan anak Daud. Saudara-saudara, Mesias dan anak Daud itu menyangkut aspek pemikiran. Ini menyangkut iman.
Ini menyangkut percaya kita Mesias, kata Mesias. Tetapi kalau anak Daud ini menunjukkan suatu di dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata soma. Soma itu artinya tubuh. Jadi anak Daud itu menunjukkan satu kepribadian. Anak Daud itu menunjukkan satu tubuh yang utuh. Itulah sebabnya kata Mesias dan anak Daud itu menyangkut aspek pemikiran ya, dan menyangkut aspek tubuh. Pemikiran ketika seseorang mengaku Mesias dan ketika seseorang mengaku anak Daud secara fisik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, baik pikiran maupun tubuh berkaitan dengan kata Mesias dan anak Daud. Kita melihat juga ada satu kata kerja lagi yang lain. Kata kerja imperatif, yaitu kasihilah. Ini berkaitan dengan sesama dan lingkungan. Jadi saudara-saudara, banyak sekali bagian-bagian kata-kata kerja sebagai sebuah hal yang menarik di dalam ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 kalau kita memperhatikan bacaan kita. Maka kata kasihilah adalah satu kata kerja imperatif yang berkaitan dengan sesama dan lingkungan. Berarti saudara-saudara, kalau dihubungkan dengan Mesias, berkaitan dengan pemikiran, kalau dihubungkan dengan kata anak Daud berkaitan seluruh tubuh, maka kata kerja imperatif, yaitu kata kerja kasihilah, sebagai etika kekristenan hidup dan kehidupan saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, maka ini menyangkut pemikiran kita dan menyangkut seluruh hidup dan kehidupan kita, yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain ketika kita berbicara tentang kasih, ketika kita berbicara tentang mengasihi. Jadi saudara-saudara, etika kekristenan sebagai moral kehidupan saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Allah meliputi aspek somatis pemikiran kita, juga menyangkut aspek yang nyata di dalam perbuatan somatis. Ada pemikiran, ada juga perbuatan yang nyata. Dan itulah jawaban dari menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan seutuhnya kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita menyatakan bahwa saya telah mendengar ajaran Yesus, saya telah percaya kepada Allah, saya telah menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan seutuhnya kepada Allah, itu hanya di dalam pemikiran kita, tetapi kita tidak nyatakan itu di dalam perbuatan yang nyata, somatis. Maka yang terjadi adalah akan terbentuk satu etika kepribadian dengan tolak ukur dalam perhubungan, dalam perjumpaan dengan sesama. Saya paling benar dan kamu paling salah. Tidak ada kata yang bisa menyelesaikan penghakiman yang dilakukan oleh saudara-saudara dan saya mungkin saja mengatasnamakan kebenaran Allah. Kamu berdosa, kamu tidak benar di mata Allah, kamu sudah tersesat jalannya. Ternyata itu harus kita koreksi. Ternyata kita harus mengintrospeksi diri kita.
bahwa selama ini kita telah melakukan sebuah penghakiman kepada sesama berdasarkan logika dan tolak ukur pada diri kita. Kita tidak lagi mau melihat dan membuka diri bahwa kita tidak mampu untuk mendengarkan ajaran Yesus Kristus dan kita tidak mampu untuk percaya kepada Allah. Kita tidak mampu juga untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Tetapi karena anugerah Allah, karena kasih karunia yang Allah berikan kepada saudara-saudara dan saya, kita dimampukan oleh Allah untuk mendengarkan ajaran Kristus, untuk percaya kepada Allah, dan untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Saudara-saudara, berarti itulah jawaban dari tema kita minggu ini. Keluarga yang memahami firman. Bukan keluarga yang memahami tolak ukur menurut pendapat saya. Tetapi keluarga yang benar-benar memahami firman di dalam pemikiran, di dalam perbuatan, karena itu semua adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan. Allah yang tidak bisa kita pakai untuk pembenaran ketika kita menyalahkan orang lain. Allah yang tidak bisa kita pakai untuk pembenaran ketika kita menyudutkan orang lain. Atau Allah yang tidak bisa kita pakai untuk pembenaran, melakukan kebenaran-kebenaran menurut kebenaran-kebenaran yang ada pada diri kita. Maka itu berarti saudara-saudara dan saya tidak memahami firman. Saya yakin dan percaya kita semua adalah pelaku-pelaku firman. Marilah bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita menyadari akan anugerah yang Allah berikan itu? Yang memampukan kita untuk mendengar, yang memampukan kita untuk percaya kepada Allah, dan yang memampukan kita untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kalau pada hari ini kami boleh merasakan anugerah Allah, boleh merasakan penyertaan dan pimpinan Allah, sehingga kami dapat mengakhiri aktivitas kegiatan kami, pekerjaan kami pada minggu yang telah berlalu, dan kami boleh bersyukur dengan penuh pengharapan dan sukacita akan memasuki kehidupan kami yang baru.
Kami menyadari ya Bapa, banyak hal yang harus kami hadapi yang berkaitan dengan kehidupan kami sebagai bagian dari masyarakat. Pandemi COVID-19 yang belum berlalu. Berikanlah akal budi dan kebijaksanaan yang baik kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengeluarkan satu kebijaksanaan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Sertailah dan berkatilah para pemikir-pemikir untuk mencari dan menemukan dan memakai vaksin virus COVID-19. Kami juga memohon penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam doa syafaat kami pada saat ini. Untuk para dokter dan perawat, berikanlah semangat dan motivasi yang tinggi kepada mereka ketika mereka harus memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengatasi dan beserta dengan masyarakat Indonesia khususnya yang terkena virus COVID-19 ini. Hanya dengan semangat yang Tuhan berikan, motivasi yang tinggi yang Tuhan berikan, maka para dokter dan para perawat boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para sukarelawan di seluruh Indonesia. Kami juga memohon ya Bapa di dalam doa syafaat kami ini kesehatan yang baik untuk mereka dan keluarga mereka masing-masing. Demikian juga Bapa untuk para korban COVID-19 yang harus kehilangan keluarga mereka, yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Jemaat Tuhan yang menjadi bagian dari Jemaat GKI Sutopo, bakal Jemaat Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa. Kami yakin akan penyertaan dan pimpinan Tuhan dan memampukan seluruh jemaat Tuhan, baik Sutopo, bakal Jemaat Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa, ketika mereka menjadi bagian dari korban COVID-19, juga harus kehilangan pekerjaan mereka sebagai dampak dari virus COVID-19 yang belum ditemukan vaksin yang tepat di Indonesia ini. Berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan simpatisan jemaat Tuhan ketika mereka terdampak virus COVID-19 ini. Demikian juga ya Bapak. Di dalam doa syafaat ini kami juga mengucapkan syukur untuk usia 1 tahun yang Tuhan telah tambahkan kepada jemaat Tuhan di Sutopo, bakal Jemaat Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa. Seluruh jemaat Tuhan pada 1 minggu ke depan, Tuhan telah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Mampukan untuk jemaat Tuhan yang Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi, untuk senantiasa mengucapkan syukur karena usia yang Tuhan telah tambahkan itu semakin menguatkan iman dan percaya mereka akan penyertaan dan pimpinan Allah. Demikian juga ya Bapa, di dalam doa syafaat ini kami juga memohon penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di wilayah Jemaat Sutopo, bakal Jemaat Curug, dan Pos Jemaat Tiga Raksa yang saat ini sedang sakit maupun yang di dalam proses pemulihan, bahkan kedukaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian juga ya Bapa, kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini, ketika kami telah memasuki pergantian musim dari kemarau memasuki musim penghujan ini, banyak kemungkinan yang sering kali terjadi, yaitu banjir yang berkepanjangan. Mampukan jemaat Tuhan, baik di Sutopo,
bakal jemaat Curug maupun pos jemaat Tiga Raksa untuk semakin kuat di dalam iman dan pengharapan. Karena bukan saja COVID-19 yang harus dihadapi, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pergantian musim kemarau masuk ke dalam musim penghujan ini. Dan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, di tengah-tengah pencobaan yang ada di dalam kehidupan keluarga seluruh jemaat Tuhan, GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa, mereka boleh melihat akan penyertaan Tuhan, akan pimpinan Tuhan, dan akan campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan mengarahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dan simpatisan jemaat Tuhan menemukan jalan keluar dari setiap pencobaan, pergumulan-pergumulan, bahkan tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, dengan tetap bersandar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Masih banyak yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, dan Tuhan juga kami yakin dan percaya akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan, GKI Sutopo, bakal jemaat Curug, pos jemaat Tiga Raksa, dan para simpatisan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kita dengan penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Mengingat betapa kebaikan Tuhan telah tercurah atas kita, dan nats yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan,
tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari NKB 126 bait 1 dan 2. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu ini Bapa. Engkau memberikan kami selalu kesehatan, pekerjaan, kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami. Ya Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan sendiri yang menjamah setiap orang yang memberikan persembahan. Dan biarlah jemaat-Mu ini Bapa memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Ya Bapa, dan berkati juga setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan bagi kerajaan-Mu di bumi. Inilah Bapa kerinduan kami, inilah Bapa permohonan kami. Yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang berada di rumah, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, masukilah minggu yang baru pada keesokan hari dengan penuh pengharapan dan sukacita akan penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara-saudara dan saya. Tetaplah menjadi keluarga yang memahami firman. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mateis J. Sahertian dalam pelayanannya dan juga kepada seluruh tim yang terlibat baik dari multimedia, song leader, pemusik, dan semua yang terlibat dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu.